Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mukawwinil laili wan nahara khaliqis samawati wal ardi wal bihar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jabbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-athhar wa ashabil abrar wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatidz, juga para pengurus Masjid An-Nasr, para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan yang rutin kita lakukan ini Allah senantiasa berikan keistiqomahan bagi kita semua. Amin Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Al-Hikam Al-Hadadiyah. Al-Hikam itu artinya hikmah-hikmah, semacam wise word, ya, kata-kata bijak, kata-kata mutiara yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Haddad, Imam Du'at, imamnya para da'i. Karya beliau sangat luar biasa. Kitab ini termasuk ke dalam kitab Tazkiyatun Nafs, cocok untuk orang-orang yang menyukai dan yang senang dengan kesucian jiwa. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita senantiasa diberikan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena yang mengarang kitab ini adalah seorang wali. Baik, hikmah yang pertama, qala radhiyallahu anhu, al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min ayakuna fi ihda dairatain, dairatir rahmati au dairatil hikmati. Faman kana al-yawma fi dairatir rahmati kana ghadan fi dairatil fadli, wa man kana al-yawma fi dairatil hikmati kana ghadan fi dairatil adli. Kata beliau, kata Imam Al-Haddad, makhluk dengan Allah itu tidak akan terlepas daripada dua posisi. Bisa mereka itu, para makhluk, ada di posisi rahmatnya Allah. Ada makhluk itu ada dalam posisi hikmahnya Allah. Maksudnya apa? Kalau mereka pada saat di dunia ada dalam rahmat Allah, nanti di hari akhir mereka akan mendapat karunia Allah. Barang siapa yang di dunia ada dalam daerah hikmah, wilayah hikmah, maka di akhirat nanti akan berlaku padanya keadilan Allah. Maksudnya seperti apa hadirin? Bahwa di antara kita banyak orang-orang yang taat, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah. Maka kalau orang ini sudah melakukan ibadah sebagaimana mestinya ia bersyukur karena dirinya ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikmah ini kita dilarang untuk mengatakan, ya wajar saja saya jadi orang soleh, orang saya memang turunan orang soleh. Dilarang oleh Allah untuk berbangga diri seperti itu.
Allah menyuruh kita sadar bahwa bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan ini adalah karena rahmat Allah. Jadi jangan sombong dengan ketaatan kita. Kalau tanpa Allah memberikan taufik kepada kita, kita nggak bisa apa-apa. Maka kalau sekarang kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan, nanti di akhirat ada dalam wilayah fadlnya Allah. Masuk surga pun jangan sombong. Kenapa? Masuk surga hakikatnya karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala, karena anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu Ustaz bertentangan dong dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian kepada surga dengan amalan-amalan kalian. Di sisi lain ada hadis yang mengatakan bahwa Rasul pernah ditanya, apakah orang itu masuk surga karena amalannya? Rasul menjawab, tidak. Apakah bertentangan enggak antara hadis yang mengatakan bahwa seseorang itu masuk surga itu bukan karena amalnya, di sisi lain ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa masuklah ke dalam surga dengan amalan kalian? Maksudnya tentu dalam hadis dan Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Maksudnya apa? Memang benar hakikat kita masuk surga karena anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabab dohirnya itu karena amalan yang kita lakukan. Maka nggak ada pertentangan antara katanya Pak Ustadz masuk surga itu karena rahmat Allah. Dalam Al-Quran dikatakan masuklah ke dalam surga dengan amalan kalian. Ini mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang pertama itu dalam segi hakikat. Yang kedua dalam segi sebab zahirnya kita masuk surga dengan amalan kita. Hakikatnya tentu Allah yang memasukkan kita ke dalam surga. Jadi kalaupun kita masuk surga itu karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau nanti di akhirat berlaku azabnya Allah, itu adalah adilnya Allah. Bukan Allah maha bengis, Allah maha pendendam. Adilnya Allah. Kalau di dunia ini bukan tempat memberlakukan keadilan. Karena tidak setiap pencuri di dunia itu diadili. Tidak setiap koruptor itu diadili. Tapi nanti di hari kiamat itu adalah seadil-adilnya pengadilan. Maka kalau ada orang mengatakan ketika minta maaf, kenapa berat sekali sih manusia maafin kita? Padahal Allah itu maaf pemaaf. Kemudian tinggal muncul pertanyaan lagi, kalau Allah maha pemaaf, kenapa ada neraka? Adanya neraka Allah itu karena adilnya Allah, bukan karena Allah bersifat zalim terhadap hambanya. Ya. Karena para ulama saleh mengatakan, kalau seandainya tanpa hari kiamat, niscaya apa yang kamu saksikan pada hari ini manusia akan berlaku seenaknya. Karena sadar akan ada hari kiamat, ada hari keadilan, masih banyak yang takut mereka berbuat zalim. Itulah hikmah yang pertama yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Haddad. Hikmah yang kedua kata beliau, ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama abdihi min nafsihi. Tidak akan meninggalkan kesempurnaan orang yang memposisikan diri dari Tuhannya itu sebagaimana memposisikan seorang hambanya, budaknya orang tersebut dari dirinya sendiri. Maksudnya apa? Orang itu tidak akan meninggalkan kesempurnaan dalam hal apapun.
Kalau dia memposisikan diri sebagaimana, kalaulah dia punya pembantu misalnya, punya budak, pengen kan yang namanya budak ini kita terlihat taat kepada kita, terlihat baik terhadap kita. Ini kalau kita menempatkan diri di hadapan Allah sebagaimana budak terhadap tuannya, maka tidak akan meninggalkan kesempurnaan sedikit pun, baik dalam ibadah, kebaikan apapun. Mohon maaf, kita kalau diperhatikan, ditongkrongin kerja sama bos, udah pasti perfect pekerjaan kita. Tidak ada satupun yang terlewat. Kenapa? Dipantau oleh bos kita, dipantau oleh atasan kita. Padahal pantauannya atasan kita, pantauannya bos kita itu hanya terbatas. Tidak semua tahu. Dia tahu dohirnya, batinnya nggak tahu. Dohirnya siapa, siap bos, hatinya bisa mangkal tuh, padahal nggak tahu. Kalau orang sudah menempatkan posisi dia seperti ilustrasi terhadap Allah itu seperti itu, maka tidak akan meninggalkan kesempurnaan sedikit pun dari peribadatan, dari hal-hal yang baik, tidak akan ditinggalkan. Karena tahu dia itu adalah hambanya Allah. Karena tahu hambanya Allah. Orang pekerja di hadapan bosnya aja harus sempurna, apalagi di hadapan Allah. Dia tahu yang zahir, dia tahu yang batin, gak ada satupun yang tersembunyi dari kita. Makanya kalau seorang itu menempatkan dirinya di hadapan Allah sebagaimana budaknya menempatkan terhadap dirinya, maka dia tidak akan meninggalkan kesempurnaan sedikit pun. Merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dalam cakupan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga, kata beliau, an-naimu yuqadu wal ghafilu yudhakkaru wa man lam yujdi fihi tadkir wa tanbih fahuwa mayyit. Innama tanfa'ul mau'izatu man aqbala 'alaiha biqalbihi wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Kata beliau, an-naimu yuqadu. Ini beliau lagi memberikan tahapan nasihat, bagaimana cara nasihatin orang. An-naimu yuqadu. Orang yang tidur harus dibangunin. Jadi kalau orang tidur, cara ngingetinnya bukan diajak ngobrol, tapi bangunin. Orang yang tidur lupa dari ingat kepada Allah harus dibangunin, Pak, dari lupanya itu. Bukan dibom. Karena maksiat dibom, bukan. Karena kata Imam Syekh Mutawalli Al-Sarawi, kalau orang sedang melaksanakan maksiat, kemudian kita bunuh, kita hancurkan mereka, itu berarti tangan kita salah satu yang menjadikan sebab mereka masuk neraka. Karena siapa tahu di antara mereka di akhir hayatnya, di masa hidupnya, bisa saja menjalani pertaubatan. Karena tangan kotor kita yang katanya pengen nahi munkar, kita bom. Bisa jadi bom itu yang menyebabkan mereka masuk surga, masuk neraka, makanya dosa kita. Makanya orang yang lupa jangan dikasarin, bangunin. Orang yang tidur bangunin. Ngingetin orang itu seperti itu, Pak. Bukan pukulin, bukan kita makiin. Orang kalau tidur bangunin. Coba, Bapak lagi melakukan kesalahan, dimaki-maki dengan bahasa kasar, nggak ada nyangkut sedikit pun. Yang ada malah gedeg kita, nggak seneng kita. Orang yang tidur harus dibangunin. Wal ghafil yudzakkar. Orang yang lalai. Lalai itu ya sebenarnya dia tahu tapi lupa. Yudzakkaru, diingatkan.
Tapi kalau orang wa man lam yujdi fihi tadhkir wa tanbih fahuwa mayyit. Orang kalau diingatkan nggak bisa, diperingatkan nggak bisa, itu namanya bangkai hidup. Orang yang sudah mati hatinya. Kalau para ulama tasawuf itu mengatakan mati manusia itu terbagi dua. Ada mati hakiki, ya. Ada mati hatinya saja. Jadi kalau orang yang mati hatinya mengalami dua kematian, mati hatinya, kemudian mati nyawanya, mati secara nyawanya, 2 kali dia mati. Orang dinasihatin nggak bisa, dibangunin nggak bisa, orang nggak dibangunin nggak bisa, orang mati. Orang mati diingetin nggak bisa juga. Itulah perumpamaan kita, dinasihatin, ya. Lagi jatuh dalam jurang kemaksiatan, diajak sama temen, dibangunin, nggak mau. Lagi lupa, diingetin sama temen, nggak mau. Fahuwa mayyit, sudah mati itu hatinya. Innama tanfa'ul mau'izatu man aqbala 'alaiha biqalbihi. Sesungguhnya nasihat itu akan bermanfaat kalau hatinya terbuka lapang. Sebagus apapun kata-kata mutiara, mau ayat Al-Quran, mau hadis Nabi, hadis sahih yang diucapkan oleh Nabi, kalau hatinya tidak terbuka, tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Maka wa ma yatadzakkaru illa may yunib, tidaklah akan mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Kemudian hikmah yang keempat, kaifa yakunu minal mu'minin mayurdil makhlukin bisukhti rabbil alamin. Bagaimana orang itu bisa dikatakan dia sebagai orang mukmin yang mana dia lebih mengedepankan senangnya makhluk daripada murkanya Allah. Ada orang mengikuti maksiat temennya gara-gara gak enak. Melakukan perjalanan bareng, traveling bareng temen. Waktunya sholat, gak enak. Ini teman-teman banyak rata-rata gak sholat. Udah ntar aja, santai aja. Ya udah kalau gitu, kalau gak enak mah. Ini mengedepankan ketidakenakan terhadap teman, terhadap sesama, tapi dia mengabaikan murkanya Allah. Bagaimana orang ini bisa dikatakan beliau ini sebagai orang yang mukmin kalau mengedepankan keridhaan manusia daripada ridha Allah? Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan Allah dan Rasulnya adalah yang paling berhak dicari keridhaannya. Ya. Jadi dalam hadis yang lain Rasul mengatakan man athara mahabinallah ala mahabinin nas kafahu mu'nan tanas. Orang kalau mengedepankan pujian Allah daripada pujian manusia, maka Allah akan selamatkan daripada lacutnya, daripada jahatnya manusia itu sendiri. Kalau kita lebih mengedepankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada istilah setia kawan kalau itu untuk melanggar kepada ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Sekalipun orang tua sekalipun nggak bisa. Apalagi sekedar teman. Maka kaget, sungguh kaget ada orang yang mengedepankan ridha sukanya manusia daripada sukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang keempat, al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Adat kebiasaan itu kalau sudah melekat akan menghapus kebiasaan sebelumnya. Maka suka ada orang, kamu sholat 2 hari dia berhenti. Susah. Orang puasa baru 2 hari, aduh susah saya, gak puasa lagi dah. Sholat baru seminggu,
Katanya sholat Ustaz bisa menyebabkan orang meninggalkan kemungkaran. Saya sholat baru seminggu, tapi kok masih gini-gini aja. Udah seminggu masih gini-gini aja. Itu karena kebiasaan yang jelek kita, itu kita sudah lakukan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Kebiasaan baik kita baru seminggu. Maka kalau pengen dihapuskan tuh kebiasaan yang buruk kita, maka harus lebih minimal kegiatan yang baik itu daripada keburukan yang telah kita lakukan. Kalau setahun berbuat buruk, pengen istiqomah jadi orang baik, 3 tahun dia berbuat baik. Jadi kebiasaan yang buruk itu kalau hilang, akan hilang kalau diimbangi dengan kegiatan yang baik, amal-amal yang baik yang lebih lama daripada amal-amal buruk yang dia lakukan. Maka kalau kita semasa hidupnya ya Allah baru kenal sholat 1 tahun, kemudian dia sudah 1 tahun itu mengatakan dalam hatinya, ya Allah saya sholat 1 tahun, tapi kok masih gini-gini aja. Ya. Kenapa? Karena mungkin berpuluh-puluh tahun dia sudah menghabiskan dalam gelimang kemaksiatan. Coba 10 tahun dia maksiat, ganti tuh sama 30 tahun dia berbuat baik. Insya Allah yang maksiat itu akan tergantikan. Ini 30 tahun dia berbuat dosa, seminggu baru sholat, nah nggak ada efeknya buat saya. Masya Allah. Kebiasaan itu akan melekat, kalau akan menghapus kebiasaan sebelumnya, kalau sudah melekat, sudah sering kita lakukan. Mohon maaf, mungkin di antara kita ada yang nggak terbiasa pakai koko. Seminggu, alah masih kagok saya. Biasanya saya nggak pakai jubah ke masjid, kagok banget. Biasanya pakai kaos aja, pakai celana. Seminggu, sebulan, 2 bulan, itu kebiasaan itu akan melekat dan akan menghapus kebiasaan sebelumnya. Ya. Sebulan kita pakai kaos, 1 hari pakai jubah, nggak diterusin lagi, ya kalah kebiasaan kita yang pakai jubah itu. Ya. Kalau pengen kebiasaan kita yang baik ini dominan, maka kurun waktunya kebiasaan ini harus lebih banyak daripada yang biasa kita lakukan itu. Kemudian kata beliau, man lam yadfa'anhul faqru qalilul man lam yuhassil lahul ghina kathiru. Kadzalika man la yamtafi biqalilil ilmi fa huwa minal intifa bi kathirihi ab'adu. Suka ada ungkapan seperti ini, kamu sedekah ntar aja kalau udah kaya. Nak, bagi orang yang pulang dari pesantren, kata ibunya, nak kan kamu mondok, coba belajar sholat duhanya yang rajin, duhanya yang rajin, sholat tahajudnya yang rajin, baca Qurannya yang rajin. Ntar aja dah kalau udah wisuda, baru dah ceramah ke kultum ke musola lagi. Ntar aja dah kalau udah lulus. Suruh sedekah ntar aja kalau udah kaya loh, saya masih penghasilan aja, masih email, ikatan mahasiswa ekonomi sulit. Ya. Ada orang yang tipenya seperti itu. Padahal kata beliau, kalau orang dengan sedikit harta itu gak mampu bermanfaat, apalagi banyak. Kalau punya dikit aja gak bisa ngasih, apalagi banyak. Padahal kan kita kebanyakan ntar kalau udah kaya saya mau ngasih. Kata beliau, kalau dengan harta yang sedikit aja tidak mampu memanfaatkannya, apalagi yang banyak. Kalau dengan sedikit ilmu aja dia nggak mampu mengamalkannya, apalagi yang banyak. Jadi jangan nunggu ilmu segunung dulu baru kita amalkan. Orang kalau dengan sedikit ilmu dia tidak mampu mengamalkannya, apalagi dengan yang banyak. Kamu sholat nak, ntar udah, ini kan baru hijrah. Tidak, sedikit ilmu langsung laksanakan, sedikit rezeki
apapun yang bisa kita lakukan, kita bersedekah, kita lakukan. Ya. Jangan nunggu kaya untuk bersedekah, jangan nunggu pintar untuk beramal. Itu kesimpulannya. Kemudian ada yang menarik di hikmah ke-11 ya. Minan nasi may yaktafi bil isyarati anit ta'yin. Di antara manusia ada yang kalau dinasehati itu cukup dengan isyarat. Ada anak, kita punya anak di rumah. Ada anak kita yang baru pakai isyarat orang tua sudah bawa sejadah aja udah ngerti, berhenti dia main game. Wah, berarti ayah ini ngajak ke masjid. Nah, tipe orang itu seperti itu. Ada yang cukup kalau dinasihatin itu dengan isyarat. Wa minhum may yahtaju ila tasrih ma'rifati walin. Ada orang itu dalam dinasihatin tuh butuh dijelasin, tapi dengan lemah lembut. Nah, udah nak main gamenya, ayo kita berangkat ke masjid. Ingat loh nak, kalau nggak berangkat ke masjid, nanti dosa kita. Ada tipe orang itu yang kalau dinasihatin mesti dijelasin dengan pelan. Yang paling bagus sama yang pertama, dengan isyarat dia udah ngerti saja. Yang kedua, ada yang harus dengan penuh kelembutan kalau ngingetinnya. Wa minhum ma la yujdi fihi ila ta'nif wa tahsyin. Ada tipe orang itu kalau dinasehatin harus tegas, harus keras. Gak cukup dengan isyarat, gak cukup dengan kelembutan. Ada anak kita, hei nak, masjid. Kalau gak ke masjid, bapak gak kasih jajan. Ada tipe yang seperti itu. Ada yang dengan isyarat sudah cukup, ada yang perlu kelembutan, ada yang perlu ketegasan. Wa man lam yantafi bidza wala bidzaka fa huwa minasyayatin. Kalau orang dinasihat dengan isyarat gak mampu, kelembutan juga gak mampu, ditegesin, dikerasin juga gak mampu, fa huwa minasyayatin. Itu mah termasuk golongan setan. Diingetin dengan lembut gak bisa, dikerasin juga nggak bisa. Nah, yang seperti ini kata Imam Al-Haddad, ada perumpamaan bagi orang-orang seperti ini. Perumpamaan yang pertama, orang yang cukup dengan isyarat itu seperti binatang yang jinak. Kalau punya kuda yang jinak itu nggak usah pakai kendali. Kuda poni itu tinggal naik saja. Cukup dengan isyarat-isyarat kita, dia sudah ngerti. Dikasih track sama kita, udah tahu jalannya kemana. Ya. Ada yang kedua, yang kalau dinasehatin perlu dengan kelembutan, perlu dengan arahan. Yang kedua, seperti binatang yang perlu dengan kendali. Mohon maaf, misalnya ada orang yang punya anjing, ya, ada anjing itu kan yang tipe yang cukup dengan isyarat, udah nyamperin. Ada yang memang perlu dia diikat pakai rantai, dibawa kemana-mana. Ada tipe orang di antara kita seperti itu, yang cukup dengan isyarat-isyarat itu ngerti. Ada orang yang butuh diarahin terus. Ini mah anak harus dipepet terus, harus diarahin terus, kalau enggak bahaya nih. Nah, yang ketiga, itu ada seperumpamaannya seperti binatang, misalnya seperti kuda yang enggak akan nurut kalau enggak dicambuk. Dia mah harus keras saja. Data yang keempat, ini yang paling bahaya. Orang yang kalau diingetin mau lembut, mau keras, tidak mempan. Ini perumpamaannya seperti binatang yang makin dicambuk, dia makin marah, makin ngambek.
kuda dicambuk, makin gak beraturan. Ini semuanya ada dalam tipu manusia, Pak. Ada. Ada yang hanya dia perlu dengan isyarat-isyarat saja. Ya. Ada yang perlu dengan kelembutan, bimbingan. Ada yang perlu memang ketegasan. Dia mau pakai disiplin. Kalau telat, kerjanya dikurangi, kena penalti dia gajinya. Kalau nggak gitu dia nggak bakalan nurut. Ada yang seperti itu. Ya. Tapi di antara yang terbaik di antara semuanya adalah orang yang sudah ngerti dengan isyarat. Ya. Karena perumpamaan hewan pun seperti itu, Pak. Mohon maaf, misalnya kita beli anjing. Wah, kalau sudah nggak mesti pakai rantai. Isyarat aja kita udah ngerti dia, harganya mahal. Yang pakai rantai lebih murah lagi. Ya. Ada yang mesti ditendang dulu, lo ngikutin lah, murah. Ada yang ditendang dia makin galak, gratis kayak gitu. Anjing galak di jalanan ditendang makin galak. Ya. Maka hamba ini perlukah diuji dulu baru dia mesti sadar? Mestinya dengan isarah-isarah yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba yang sadar. Satu hikmah lagi ya. Ad-dunya al-mahmudatu hiya alladhi yasilu biha ila fi'li khair aw yanju biha min fi'li syarin. Dunia ini yang terpuji. Jadi jangan kita kalau ada orang yang kaya kemudian kita mengatakan ahlu dunia ini. Ya. Ya. Ini mah ahlu dunia ini. Gak cocok orang yang ngejar agama tuh kaya. Enggak seperti itu. Kata Imam Al-Haddad, dunia yang terpuji itu yang bisa sampai dengan dunianya itu kepada kebaikan. Atau dia dengan dunia itu selamat dari kejelekan. Sebab kaya jadi nggak korupsi. Nah, itu berarti dunia dia itu menyelamatkan. Kalau dunia yang mubah, dunia yang boleh apa? Dunia yang boleh dimiliki sama kita. Dengan memilikinya, kita jadi nggak meninggalkan perintah Allah dan tidak melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Itu mubah. Sedangkan dunia yang tercela, wa dunyal madmumah ala lisanil kitab wa sunnah, dunia yang tercela menurut Al-Quran dan sunnah itu, yaitu yang menyebabkan kita bisa meninggalkan ketaatan dan melaksanakan kemaksiatan. Jadi jangan pernah kita mengatakan kepada orang kaya, lah itu ahlu dunia dong. Jangan tunduk sama ahlu dunia. Masya Allah. Ya. Selama dunia itu dapat mengantarkannya kepada kebaikan, maka itulah dunia yang terpuji. Dan kalau dunia itu mengantarkannya kepada ketidaktaatan, merasa sombong, merasa memiliki lebih daripada yang lain, maka itulah dunia yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Okay. Baik, langsung doa aja. Tanya jawab, silakan. Ada yang mau jawab? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf tadi Ustaz, tadi telah menjelaskan tentang tadqiyatus nafas, membersihkan jiwa, hati, membersihkan lahir dan batin. Maaf, ini apa membersihkan jiwa dari akhlak yang buruk. Yang kedua, Ustaz, maaf tadi disinggung tentang rahmat. Maaf, rahmat itu apa seperti ketaatan kepada Allah atau menghadiri majelis taklim ini rahmat Allah juga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditegasin lagi apa Pak ini? Tadi tadqiyatul nafas. Iya, tadqiyatul nafas. Membersihkan jiwa, membersihkan jiwa, ya. hati, dan membersihkan lahir dan batin. Iya. Maksudnya membersihkan hati itu membersihkan dari akhlak buruk atau apa? Oh, iya. Lantas yang kedua, rahmat. Rahmat Allah itu
maaf kalau nggak salah ada 100 rahmat Allah disimpan di surga, di akhirat 99, diturunkan ke dunia itu satu rahmat. Maksudnya rahmat itu apakah seperti kita menghadiri majelis taklim atau menuntut ilmu atau yang lain? Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan tazkiyatun nafas, kesucian jiwa, tentu tidak akan berhasil setelah mensucikan zahir kita. Ya. Jadi zahiran wa batinan. Kalau orang mengatakan, mohon maaf, misalnya ada bajunya compang-camping, bajunya pakai celana pendek, kemudian dia mengatakan, jangan pandang saya, zahirnya, lihat dong hati saya. Ya. Atau ada perempuan gak pakai kerudung, jangan lihat penampilannya, lihat mah hatinya. Ini pertanyaan, perkataan, ungkapan kayak bener tapi salah. Kenapa? Karena manusia tugasnya nggak menilai batin, urusan hati Allah. Jadi manusia kewajibannya penampilannya rapi, baru urusan batin kita serahkan kepada Allah. Nah, dalam tazkiyatun nafas, pensucian jiwa adalah bagi mereka juga yang membersihkan zahir. Maka Imam Ghazali punya kitab namanya Kitab Minhajul Arifin. Dalam kitab Minhajul Arifin itu beliau memberikan tamsil-tamsil perumpamaan, bahkan dari tayamum, dari wudu, bahkan dari buang air besar. Itu diambil pelajaran zahir dan batinnya. Bagaimana Imam Ghazali mengambil pelajaran batin dari buang air besar, Pak? Ada dalam kitab Minhajul Arifin itu babut tabarruz, bab buang air besar. Seorang ahli tasawuf bikin bab namanya bab buang air besar. Apa kata beliau? Ketika kita setelah buang air besar ada kelapangan, mohon maaf, lagi traveling, perjalanan jauh, nahan pengen buang air besar, nemu WC, setelah beres, alhamdulillah lega banget. Orang kalau dia sadar dengan dohirnya dibersihkan, kotorannya hilang saja jadi bahagia, mestinya dengan menghilangkan kotoran batin dari hasud, dari dengki, itu lebih tenang, Pak, kata beliau. Makanya saya ulangi, tazkiyatun nafas itu zahiran wa batinan. Yang kedua, rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Ya, yang satu yang di dunia itu dalam hadis dikatakan wabiha ta'tiful walidatu ala waladaha, ala waladiha. Dengan satu rahmat saja itu si ibu bisa sayang kepada anaknya. Ya, wal wahsyu wat thairu, bahkan binatang buas, burung itu jadi sayang sama anak-anaknya. Nah, yang dimaksud rahmat di sini adalah ketika kita diberikan taufik dan hidayah. Kalau menurut kitab yang saya bahas ya, kalau rahmat Allah tentu lebih luas ya, kasih sayang Allah. Ya, kalau kita baca rahmat itu adalah dari kata rahmat, lapad rahman dan lapad rahim. Itu dari lapad rohimah, rahmat. Ya. Sifat yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada sifat-sifat yang lainnya. Itu sifat rahmat. Ya. Rahmat itu artinya Allah Maha Penyayang. Sifat Rahman lebih umum daripada sifat Rahim. Kalau Rahman, Allah sayang kepada semua makhluk. Muslimnya, kafirnya, Allah sayang. Buktinya kita bisa dapat makan. Orang non-muslim pun bisa makan. Itu Rahmannya Allah. Rahimnya Allah lebih spesifik. Hanya bagi orang mukmin, orang muslim yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahmat, ketika kita bisa hadir majelis taklim berarti kita dapat taufik dan hidayah dari Allah. Itu termasuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nah, cukup? Ya. Mari kita sama-sama berdoa.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, pada pagi yang berbahagia ini kami memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Manan, ya Karim. Ya Allah, sungguh ibadah-ibadah yang kami lakukan, ketaatan-ketaatan yang kami lakukan, kami tidak dapat melakukannya kecuali dengan rahmat, dengan hidayah, dengan taufik darimu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keistiqomahan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Manan, ya Karim. Ya Allah, meskipun kami bergelimang dosa, meskipun kami banyak melakukan kemaksiatan, ya Allah, kami berharap agar dosa-dosa kami diampuni. Seluruh hajat dan cita-cita kami Engkau kabulkan, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Manan, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi